sudah dijelaskan segmentasinya seperti apa, kita harus tahu culture-nya juga seperti apa, pemasarannya lebih harus diperhatikan juga. Terus di situ juga ada modal yang harus kita keluarkan juga mungkin lebih ya untuk capitalnya. Ada lagi nggak? Kira-kira apalagi teman-teman? Ketika kita ingin masuk ke persaingan global, ini dari tadi perasaan yang ngejawab Anjar sama siapa ya tadi ya? Anjar mas apa? Sama Andika, Bu. Andika kelas Kelas M. Ya, ada lagi nggak? Kira-kira hambatan apa lagi untuk masuk? Tadi kan ada perbedaannya, ada salah satunya adalah tarif. Apakah ada sebuah organisasi yang mengatur? Pernah dengar nggak teman-teman yang mengatur tentang perdagangan internasional atau kebijakan untuk free trade ini? Ada, Bu. Apa coba? AFTA. Oke. WTO, Bu, WTO. Oke, AFTA sama WTO. Apa sih bedanya? Siapa ini yang jawab? Rian. Bedanya apa, Rian? Bu, mau jawab. Bu. Kalau WTO itu organisasi yang mengawasi proses perdagangan dunia. Itu namanya WTO, Bu. Terus? Kalau NAFTA? Kalau yang NAFTA itu perdagangan yang tingkat global, Bu. Tingkat global. Hanya di North American ya, bedanya NAF, North American Free Trade Agreement, jadi tidak keseluruhan. Kalau Eropa juga dia punya European Community, berbeda. Untuk AFTA pun di Asia sendiri dia biasanya punya. Nah, itu yang berbeda-beda. Kalau untuk tingkat global yang dipergunakan tadi sudah sesuai WTO, karena di sana lebih perdagangan aliansi ya dari beberapa perdagangan-perdagangan yang ada itu sendiri. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau masuk ke tempat lain, kita udah tahu segmennya seperti apa, kulturnya seperti apa, pemasarannya juga sudah bisa diketahui oleh teman-teman, modalnya juga sudah kuat. Ada nggak sih kira-kira masalah lain? Izinnya, Bu. Oke, ikut Andika izinnya. Emang prosedurnya seperti apa sih izinnya? Maaf, Bu, belum tahu, Bu. Misalnya ada barang yang masuk Indonesia aja ya sekarang, dia kan harus ada ekspor atau impor barang, itu kan harus lebih jelas ya teman-teman ya. Kalau misalnya ekspor dan impor ini barangnya sudah sesuai quality atau belum, apakah Indonesia menerima keseluruhan barang yang ada di luar, apakah kita memperlakukan kuota? Pernah dengar nggak kuota? Itu yang biasanya menyebabkan tidak semua perusahaan bisa masuk ke wilayah lain. Karena ada kebijakan kuota di sana. Apakah dia diberikan subsidi apa tidak? Itu salah satu konsep-konsep globalisasi yang sebenarnya akan berbeda-beda di beberapa negara sesuai dengan kebijakan yang mereka miliki sendiri gitu ya. Nah, tapi kebijakan itu memang sebenarnya sudah harus diketahui oleh semua perusahaan-perusahaan yang memang mereka konsepnya akan merambah global gitu ya. Mereka harus tahu keunggulan-keunggulan yang saya pernah bahas, keunggulan kompetitifnya seperti apa dan komparatifnya seperti apa. Nah, biasanya salah satu negara misalnya ada yang mudah di bidang minyak gitu karena mereka tidak mempunyai sumber dayanya. Nah, biasanya itu lebih mudah atau kebijakannya akan berbeda dengan negara yang memang dia penghasil minyak gitu. Itu akan menjadi sebuah perbedaan. Nah, di situ. Nah, itu yang harus diatur dan dari globalisasi ini yang salah satu bermain itu di pasar ini adalah keuangan, pasar uang. Ya. Karena apa? Ketika kita membeli sebuah perizinan tadi, kita bayar nggak? Bea dan cukai. Pajak-pajak itu kita bayar nggak? Bayar. Nah, itu masuknya ke pasar uang. Jadi di situ akan melibatkan lagi modal, di mana integrasi pasar modalnya juga akan mempengaruhi. Ketika kita misalnya ada kekurangan dari
pinjaman atau seperti apa. Kalian pernah dengar ya IMF? IMF itu apa sih? International Monetary Fund, Bu. Itu tuh tugasnya apa ya, Des? Proses pinjam meminjam antar negara. Kenapa minjemnya nggak ke bank sentral masing-masing aja ya? Halo? Ada yang tahu nggak kenapa nggak minjemnya ke negara masing-masing aja sih, dibiayai oleh apa keuangan lokal aja? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena International Money Fund itu biasanya jumlahnya itu besar ya, biasanya negara yang memang membutuhkannya atau perusahaan yang memang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Nah, itu dia membantu perekonomiannya. Kalau misalnya lokal itu belum tentu mereka mempunyai modal yang besar di pasar uang gitu untuk membiayai beberapa usaha-usaha yang akan mereka lakukan. Gitu. Nah, sekarang kita akan membahas lingkungan bisnis dalam ekonomi global. Sebenarnya indikator-indikator apa saja sih yang mempengaruhi perekonomian global? Makin banyaknya produk yang masuk ke kita. Sebenarnya karena apa sih? Saya kasih clue ya. Yang pertama, pesaingnya nambah banyak, benar nggak? Produk lokal kita kalah dengan produk apa sekarang? Cina, Bu. Cakep. Udah murah dia masuknya, benar nggak? Betul. Apalagi Huanzu gitu ya. Mungkin kalian juga sering beli barang-barang yang ada di sana ya. Sudah murah, terus dia bisa bersaing dengan produk kita. Apalagi coba? Biasanya yang dilihat selain itu apalagi? Indikator yang lain. Pesaingnya kan sudah mulai banyak ya sekarang ya. Tidak hanya lokal sendiri, tapi yang dari luar ini masuk lebih menekan gitu UMKM kita. Dan tekanan-tekanan ini biasanya meningkatkan kualitas dan produktivitas gitu ya. Apakah kita mampu bersaing dengan produk-produk Cina itu apa tidak? Orang Indonesia lebih memilih apa sih? Harga apa kuantitas? Kualitas Harga, apa Bu. harga, Bang? Harga itu. Harga, Bu. Benar nggak? Beda dikit aja dikejar gitu pasarannya kan. Apalagi bedanya banyak, benar nggak? Jadi kita memang orientasinya lebih ke harga gitu. Kalau harga ya mereka menang lah daripada kita. Karena kalau di kita dengan UMKM biasanya mereka modalnya masih kecil, ya nggak? Mereka ngejual dengan harga terlalu kecil pun marginnya akan lebih sedikit. Gitu. Kalau misalnya mereka sudah besar, mungkin memproduksi barang juga akan lebih cepat, tapi kan modalnya juga harus lebih besar. Jadi si para UMKM ini bagaimana caranya, walaupun dengan sekarang kondisi yang sekarang, apalagi dengan COVID seperti ini, apa biar mereka bisa bertahan atau enggak? Jangankan ke luar negeri ya, mungkin di Indonesia pun mereka sudah bertahan pun sudah bagus gitu ya. Itulah kenapa sekarang ini lagi digembor-gemborkan lagi kredit UMKM atau bagaimana kita mendukung UMKM karena mereka harus maju. Karena mulai makin saingannya makin banyak, mereka harus selalu meningkatkan kreativitas, inovatif dan atraktif. Ya, itu yang kedua, tekanan-tekanannya. Yang ketiga, ada kesempatan-kesempatan baru. Dengan adanya COVID ini, ada yang baru-baru nggak yang makin bermunculan? Yang tadinya yang nggak usaha, sekarang jadi kepikiran usaha, benar nggak? Dengan adanya pasar bebas ini, ya mobilitas modal pun makin luas gitu ya, informasi pun makin banyak. Ini juga memungkinkan munculnya ide-ide baru. Benar nggak? Kesempatan untuk beraliansi dengan pihak-pihak lain pun akan lebih besar.
dari kalian yang nggak ada kerjaan misalnya nih ya, saya jam segini sampai jam segini bisa nih ngedesain atau apa gitu ya, ngebantuin promosi atau apa. Nah itu jadi ada potensi baru gitu. Sebenarnya kreativitas yang seperti itu, yang kesempatan-kesempatan seperti itu yang harus diambil untuk bisa lebih bersaing ke global gitu. Jadi ketika kita sudah, oh saya tahu nih, ternyata kelemahan dari pemasaran kita tadi kan salah satu yang disebutkan sama Anjar tadi. Sama Anjar salah satu yang disebutkannya, kita harus tahu bentuk pemasarannya seperti apa. Ketika kita sudah tahu, oke, mereka itu cuma butuh satu visual, mereka cuma butuh apa? Audio, dan ambil itunya aja. Meningkatkan gairah usaha mereka. Ya. Setelah itu ada regulasi-regulasi yang mungkin membuat perusahaan-perusahaan juga menjadi lebih kompetitif gitu sekarang gitu ya. Misalnya industri-industri yang tadi pesaing-pesaing dari Cina itu kenapa sih mereka bisa lebih masuk selain harga? Mungkin kebijakan dari kita pun untuk masuk ke Indonesia itu mudah, benar nggak? Aturannya mungkin tidak diperketat seperti dulu, ya. Nah, regulasi-regulasi yang seperti ini yang akan mempengaruhi semua industri yang akan bersaing di sebuah negara. Yang kelima ada keragaman tenaga kerja. Yang agak-agak harus kita pertimbangkan adalah tenaga kerja. Kenapa? Ada etnik kebangsaan, keahlian yang berbeda, nilai kerja yang berbeda. Nah, di sini itu banyak orang-orang yang menggunakan tenaga kerja. Di Jepang itu mungkin banyak tenaga kerja Indonesia yang mereka di sana menurut mereka gajinya besar gitu ya, menurut standar kita gajinya besar, tapi mungkin menurut di sana mereka kasih itu salary paling lower gitu ya. Tapi mereka tetap ambil kita karena apa? Mereka suka kultur kita mungkin. Ya, mungkin lebih berhati-hati atau seperti apa gitu. Jadi keragaman tenaga kerja ini juga salah satu hal yang mempengaruhi indikator dalam lingkungan bisnis globalisasi. Dan yang terakhir adalah sosial, politik, dan hukum. Mungkin tadi juga sudah disebutkan juga ya. Untuk pemerintahan yang demokratis, di sini kita tetap harus patuh terhadap hak asasi manusia juga, persamaan haknya seperti apa, aliansi perdagangannya juga seperti apa, dan biasanya juga good governance and clear government. Nah, ada yang dengar nggak sih GCG itu apa? GCG, pernah dengar nggak GCG? Kemarin saya udah bahas belum sih GCG ya? Belum ya? Saya udah bahas belum sebelum UTS? Belum, Bu. Ya, GCG itu apa sih? Pernah dengar nggak? Good governance. Good corporate governance, ada yang pernah dengar nggak? Pemerintahan yang seperti apa? Judulnya aja good. Pasti baik dan bersih gitu maksudnya ya. Jadi pemerintahannya itu seperti apa sih? Apakah mereka di dalam pemerintahannya sendiri, apakah ada pihak-pihak yang memanfaatkan apa tidak? Nah itu good corporate itu tidak hanya pemerintahnya saja, tapi orang-orang yang di dalamnya itu seperti apa gitu ya. Ada di dalam perusahaan pemerintahannya itu seperti apa. Nah, jika kita kaitkan pasar bebas ini dengan perkembangan teknologi, ada beberapa kecenderungan yang akan depan. Antara lain yang pertama, investasi biasanya ya. Yang banyak melakukan investasi ke Indonesia sekarang siapa? Ada yang ikutin nggak? Dari lokal apa dari luar? Hmm? Tahu nggak yang banyak memberikan investasi ke kita? Nggak update teman-teman ya? Kan dulu biasanya dibiayai oleh program pemerintah banyaknya ya. Sekarang banyaknya kan swasta ataupun itu
investor-investor yang kuat yang berada dari luar gitu. Menurut teman-teman itu lebih baik apa tidak? Kalau ada investor dari luar seperti itu, halo, Ada baiknya, ada buruknya, Bu. lebih baik di mana, Dika? Kalau baiknya untuk stabilitas ekonomi, Bu, sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar lebih apa? Agar merata kali, Bu, pembangunannya. Pembangunan merata mungkin karena kalau nilai dari dalam negeri nggak akan beres-beres, Bu, nggak akan bagus-bagus gitu kali ya. Jadi nggak apa-apa deh, Bu, dari luar negeri juga sekalian gitu ya. Ya sebenarnya sih itu kembali lagi kebijakan pemerintah ya. Kita tidak bisa menyalahkan gitu karena memang ketika modal kita kurang, apalagi dengan sekarang COVID, mungkin ada beberapa dana yang memang dikeluarkan lebih untuk seperti itu. Ya wajar lah mungkin ada beberapa investor-investor luar yang bisa masuk gitu untuk membiayai beberapa pembangunan yang di kita. Yang kedua adalah badan usaha. Biasanya lebih cepat tanggap terhadap pasar gitu ya, biar lebih terfokus juga untuk orientasinya juga biasanya ada jejaring informasi bisnis global gitu. Misalnya kalian perusahaan bidang apa, biasanya ada secara basis globalnya itu seperti apa. Jadi perusahaan kalian itu sudah standarisasinya itu tidak hanya nasional, mungkin bisa ada standar dengan internasional. Cuma salah satunya ISO yang seperti itu gitu. Memang kalian harus paham dulu gitu standarnya mereka itu seperti apa. Apakah badan usaha kalian sudah bisa memenuhi atau belum gitu. Jadi ketika kalian masuk ke luar pun, walaupun made in Indonesia, tapi itu bisa dipertanggungjawabkan standarisasinya gitu. Di sini pun pemahaman pemanfaatan teknologi biasanya lebih berbasisnya pada agen gitu ya atau beberapa branch-branch gitu dan tidak terorganisir sendiri gitu. Kalau untuk tadi ya standar ISO gitu di sana ada teknologi yang baru, lebih aman, lebih bersih, lebih cerdas gitu kan teknologi-teknologi yang seperti itu. Nah biasanya itu mereka menggunakan tadi balik lagi investasi yang lebih besar. Produknya itu sekarang yang lebih diminati pun ketika memasuki dunia global lebih pasar itu lebih lihat yang lebih simpel, lebih pintar, lebih mudah didaur ulang itu salah satu karakteristik yang sekarang dibutuhkan gitu ya. Komponen-komponennya juga biasanya customer itu minta yang dia bisa dipergunakan kembali atau bisa ramah lingkungan atau dimensinya kecil atau lebih hemat energi gitu ya. Salah satu beberapa spek-spek yang memang dicari di pasar itu seperti itu. Dan untuk konsumen sendiri ketika mereka kalian aja misalnya minum produk internasional gitu. Apa ya salah satunya? Ambillah teman-teman makan di McD gitu. Ada pride sendiri nggak sih sama makan di warteg? Kenapa sih lebih ngerasa gaya ketika kita makan di perusahaan yang punya franchise internasional? Hmm? Kenapa kalian merasa lebih keren gitu makan di seperti itu daripada di produk kita sendiri? Brand, Bu. Kualitas, Bu, Brand. tempatnya. Brand, karena mereka mempunyai standar sendiri, benar nggak? Mereka punya quality standar yang memang sudah diakui di beberapa tempat seharusnya tempatnya sama dan brand itu sebenarnya sudah membuat teman-teman itu jadi oke. Ketika saya makan ke brand ini saya akan mendapatkan kepuasan yang sama dengan saya makan brand ini di tempat lain, benar nggak? Walaupun rasanya gitu-gitu aja gitu, tapi kan standar nggak akan di bawah ekspektasi, ya kan? Karena sudah terstandar secara nasional gitu, internasional gitu ya. Kalau misalnya teman-teman makan di yang lokal mungkin lebih oh iya di tempat ini seperti ini, tempat ini seperti ini kan bisa ada kemungkinan berbeda ya sebagaimana orang yang dipekerjakan di sana gitu ya. Karena standarnya nggak jelas, mungkin tingkat kematangannya akan berbeda atau seperti apa gitu kan. Nah, di sini pun
itu menjadi salah satu hal yang diperhitungkan oleh customer sekarang tuh ya. Jadi ketika kalian mau misalnya kalian mau beli franchise atau mau beli apa, yang jelas dulu speknya gitu. Karena ketika speknya itu nggak jelas, kalian akan mendapatkan komplain dari customer yang lain gitu, yang pernah membeli di franchise yang sama di tempat yang lain seperti itu gitu. Sampai di sini ada bayangan tentang etika bisnis di dunia global? Ada bayangan nggak sebenarnya etikanya harus seperti apa sih? Apakah lebih susah atau lebih enggak sih di dunia global? Kalau ngomong susah atau enggak pasti lebih Susah, Bu. rumit ya, betul. Pasti lebih rumit ya ke dunia global. Cuma nggak ada yang nggak mungkin karena produk lokal kita pun banyak yang sudah tembus ke internasional dengan standar-standar yang memang mereka sudah bisa karena mereka sudah bisa mempunyai apa ya kepercayaan gitu dari konsumen-konsumen mereka gitu ya dimanapun gitu ketika oh ini produk Indonesia tapi ini bagus loh. Nah itu hal-hal yang harus kalian tahu dulu tadi keunikan dari produk kalian itu apa sih kalau mau masuk dunia usaha itu yang paling penting uniknya dulu kan tadi dengan adanya globalisasi ini mendorong kalian lebih kreatif ya kan lebih inovatif, lebih atraktif, baru kalian bisa masuk ke dunia global. Setuju sampai di sini? Sampai di sini, yang mau ditanyakan dulu? Aman? Ada beberapa rambu-rambu mungkin yang harus kita pelajari karena di Indonesia itu kan berbeda gitu ya karena kita mempunyai culture yang memang lebih kuat daripada negara-negara lain ya. Yang pertama etika bisnis Indonesia biasanya harus pegangannya apa sih dari para perusahaan-perusahaan yang dia berusaha mengembangkan sayapnya. Yang pertama adalah pengendalian diri. Kenapa disebutkan pengendalian diri yang di sini? Karena bisa saja mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya, tapi dengan keuntungan yang sebesar-besarnya ini, apakah mereka mengenyampingkan yang namanya kode etik? Kadang-kadang mereka berburu, oke, saya pengen profitable gitu ya, boleh profitable, tapi mereka ikut yang menggunakan cara-cara yang kurang berkenan gitu atau tidak masuk dalam kode etik di beberapa misalnya kode etik di perusahaan air minum atau kode etik di perusahaan konstruksi atau perusahaan apa mereka punya kode etik sendiri gitu ya jadi kalau misalnya mereka ingin gitu bisa menjadi perusahaan yang besar mereka harus mengendalikan diri dulu jangan hanya berpikir tentang profit oriented karena mereka harus tetap melihat budaya-budaya kita bisa membatasi keuntungannya dengan kewajaran gitu ya di sini ada beberapa yang harus diupayakan karena kita juga ada pesaing kita pun juga boleh bersaing secara sehat karena di pasar persaingan sempurna persaingan itu memang hal yang biasa tapi bagaimana perusahaan kita bisa tetap mengendalikan diri dengan tetap pada rambu-rambu kode etik yang telah dilaksanakan tapi bisa tetap mendapatkan profit yang besar. Yang kedua juga kita harus peka terhadap keadaan lingkungan dan masyarakat. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar yang waktu kemarin CSR itu salah satu apa ya moral yang kita bisa pegang gitu ya dari kode etik yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan gitu. Karena dengan kita lebih peka terhadap lingkungan kita bisa meningkatkan solidaritas sosial gitu ya. Misalnya teman-teman pernah dengar enggak waktu kemarin kasus masker sampai harga 500.000 satu box? Itu permainan pasar atau bukan?
ada beberapa pihak yang mungkin mempergunakan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Padahal yang terjadi di lapangan adalah kita sedang melawan sebuah virus gitu ya, dan itu dibutuhkan gitu. Beberapa bulan sempat hal itu terjadi, tapi mungkin di situ pun mulai dengan distribusi, dengan ya walaupun kita harus melaluinya, yang tadinya harganya cuma puluhan ribu, naik. Setelah itu dikeluarkanlah isu masker kain. Setelah masker kain keluar ke pasaran, barulah turun harga si masker medis yang ada di pasaran ya. Jadi itu salah satu apa ya, solidaritas yang memang harus kita tumbuhkan gitu. Tidak hanya kepentingan pribadi yang harus dipikirkan, mohon maaf, kepentingan perusahaan juga gitu. Tidak hanya itu yang harus dipikirkan, tapi mereka ada hal-hal yang sebenarnya harus lebih responsif terhadap lingkungan gitu kan. Bagaimana mereka caranya lebih peduli dengan apa yang terjadi, dan untuk ada isu masker kain yang walaupun memang hanya bertahan 4 jam gitu ya, tapi itu bisa mulai mereda harga dari masker kain itu sendiri. Jadi mulai turun, dan sekarang mulai lebih turun lagi ya, karena di beberapa pasar-pasar yang tidak real pun itu bisa didapatkan gitu, seperti itu. Selain kepekaan terhadap lingkungan sosial, yang ketiga juga mengembangkan suasana persaingan yang lebih sehat gitu ya. Walaupun kita terpacu untuk adrenalin bisnis meningkatkan profitabilitas, tapi di sini ada beberapa rules yang memang harus dilaksanakan. Untuk kita memenangkan sebuah persaingan bukan berarti kita harus mematikan pesaing kita gitu. Tapi segala sesuatu sudah diatur dan dilakukan antara beberapa kebijakan-kebijakan yang telah diberikan oleh regulasi yang tadi. Dan yang keempat, kita bisa menggrab gitu. Misalnya perusahaan besar, kita bisa menggrab perusahaan-perusahaan yang kecil yang mungkin bisa menjadi anak perusahaan, atau bisa kita ambil dengan tadi modal kita yang sudah besar ya, agar bisa tumbuh dan lebih memperluas juga hasil dari usaha-usaha kita gitu, agar usaha-usaha yang kecil ini juga bisa makin naik gitu teman-teman. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari tadi ini pada tidur atau kedengerin? Kedengeran, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mau nanya, Bu. Tapi Boleh. nanyanya kayak nyantai gitu nggak apa-apa ya, Bu ya. Oh iya, kayak nyantai nggak apa-apa. Serius, santai boleh. Soalnya itu Gimana, Jar? saya suka heran ya, Bu. Produk luar itu kan lebih murah ya, Bu. Sedangkan produk kita tuh lebih mahal di marketplace. Ya kayak Tokped kayak gitu ya, Bu. Nah, sedangkan itu tuh kayak kalau dari luar itu udah mah murah, free ongkir kayak Free gitu. ongkir. Nah, iya itu tuh faktor apa ya, Bu ya? Kebijakan. Oh, kebijakan dari kita itu, Bu. Ya, tadi kan ada kebijakan tarif juga ya antar beberapa negara pun yang memang mungkin sekarang lebih di loss gitu ya. Mungkin yang kita juga merasakan gitu ya. Kita prefer beli ini aja deh karena apa? Lebih free ongkir, lebih banyak keuntungannya gitu ya, Jar ya. Daripada produk-produk lokal yang kitanya juga ini tuh standarnya udah ada belum sih? Ya nggak sih? Nah, sebenarnya harus ada kebijakan yang standar dulu ya, minimum price mungkin untuk kita melindungi UMKM yang ada di Indonesia juga. Sebenarnya mungkin harus ada minimum price-nya berapa untuk standar sebuah barang ya. Yang amannya seperti itu. Jadi mereka bisa bersaing di harga yang tidak terlalu jauh gapnya. Tapi mungkin itu belum dilakukan gitu. Yang ada mungkin sekarang regulasinya itu dipermudah. Jadi beberapa barang itu mudah untuk masuk, dan untuk barang kita keluar pun mungkin ada beberapa yang bisa juga dan lebih mudah juga. Jadi kadang-kadang ada yang berpikir yang gede nambah gede, yang kecil nambah pusing gitu ya. Ada yang berpikir seperti itu gitu ya. Karena memang yang mereka sudah mempunyai investasi yang besar, modal yang besar, mereka mungkin bisa lebih merambah mana. Tapi yang kecil ini buat saingan di dalam negeri aja belum tentu dia menang gitu. Apalagi ditambah lagi saingannya lebih banyak gitu ya. Jadi sebenarnya sekarang itu banyak kebijakan-kebijakan yang harus dibenahi kembali terkait UMKM gitu. Bagaimana UMKM-nya itu bisa survive, bagaimana UMKM-nya itu
bisa lebih bersaing dengan lebih mereka lebih tough yang ada di pasar gitu. Biasanya mereka itu yang tadi saya jelaskan terakhir. Sebenarnya ketika ada perusahaan besar yang bisa nge-grab perusahaan kecil itu salah satu solusi. Jadi mereka tidak berdiri sendiri gitu. Ketika mereka ada backingan itu memang ada perusahaan besar, mereka bisa lebih kuat lagi. Karena kalau misalnya perusahaan yang kecil kan itu biasanya home industry ya. Marginnya juga sudah kecil, ketika mereka kecilkan lagi, nah itu agak-agak mendapatkan kesulitan. Seperti itu mungkin Anjar. Regulasi kembali lagi ya. Oh ya, saya tambahkan sedikit yang harus dipertimbangkan juga, tidak hanya untuk sebuah perusahaan yang mau eksis di dunia global, apalagi yang harus diperhatikan konsistensi, atau di sini ada sustainabilitas. Jadi dia harus berkala, walaupun misalnya sedikit, tapi memang itu tuh jelas ada pemasukan setiap bulan, memang jelas target pasarnya, itu akan bisa lebih mudah masuk ke pasarnya daripada yang memang produk yang cuma sekali gitu. Dia boom cuma sekali, setelah itu selesai gitu. Kalau misalnya dia memang sudah sustainable, itu dari awal dia sudah membuka marketplace-nya sendiri gitu. Ya. Oke, dia memang salah satunya produk Indonesia yang mungkin sekarang sudah diakui juga, Matoa mungkin ya. Pernah dengar nggak teman-teman? Jam kayu. Iya, itu pernah kan Bu. kalau di kita sendiri kan kurang terkenal ya. Sebenarnya kalau di kita sih kita lebih senang merek-merek keluar mungkin yang kita pakai gitu ya. Tapi keunikan Matoa itu sendiri diakui secara dunia. Malah itu untuk ke ekspor itu lebih besar chance-nya daripada di sini gitu ya. Karena apa? Dia pangsa pasarnya dari mana sih? Online. Pangsa pasarnya itu dari online. Memang itu made in Indonesia, tapi mereka jaringan di luarnya itu luas. Dan ini yang membuat mereka sebenarnya besar kayak underground gitu, nggak kelihatan, tapi sebenarnya mereka bisa eksis lebih lama gitu, karena mereka mempunyai ciri khasnya yang mereka ambil kan itu barang dari kayu gitu ya. Keunikannya itu ada di situ gitu ya. Jadi di situ jati dirinya juga ada, dan dia membawa nama Indonesianya itu benar-benar di produknya itu gitu. Itu salah satunya mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk minggu ini untuk globalisasi dan kode etik. Itu kembali lagi ada beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan. Yang paling penting adalah regulasi ya, regulasi yang jelas. Nah, terus perusahaannya pun harus makin kuat untuk bisa masuk ke globalitas itu. Mereka harus lebih kuat juga, bukan hanya keluar, tapi di dalam perusahaannya pun mereka harus lebih kuat juga. Bagaimana mereka memperkuat perusahaannya? Mereka harus mensejahterakannya dulu karyawan yang ada di dalamnya. Ketika mereka sudah loyal pada perusahaannya, bagaimana mereka lebih memberikan inovasi untuk pengembangan ke depannya, sehingga bisa merambah ke dunia internasional. Walaupun ada beberapa hambatan tadi, mungkin hambatan antara lainnya ada tarif, ya, apakah di situ ada subsidi apa tidak, ya, apakah kuotanya dibatasi apa tidak, itu masuk ke tantangan yang lain. Tapi ketika sudah kuat, itu akan tetap survive. Oke, ada yang mau ditanyakan? Anjar, penanya santai lagi? Cukup Bu. Yang lain? Saya print screen dulu ya. Ibu izin bertanya. Boleh, Cynthia. Bu, bagaimana merubah tantangan sebagai peluang era globalisasi ini kan sebenarnya bukan hanya pelaku bisnis besar juga yang mengalami hal serupa. Akan tetapi karena mereka memiliki sumber daya modal yang cukup besar dan jaringan bisnis yang lumayan baik itu, maka dampak yang dirasakan itu tidak sebesar para pengusaha kecil. Meski demikian itu kan perlu adanya langkah yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis. Karena kalau boleh saya bilang itu kita dapat melihat dari entah dari sisi pemasarannya dia, entah dari sisi produknya dia. Nah, itu hal-hal yang memang harus dia tahu dulu. Strongnya dia itu di mana gitu. SWOT analisisnya dia itu harus sudah jalan dulu. Walaupun perusahaan kecil, pasti dia punya kekuatan, kekurangan, challenge-nya dia seperti apa untuk ke depannya. Nah, itu harus dia tahu dulu.
satu produk walaupun itu simpel gitu ya kelihatannya biasa aja, dari beberapa produk kayaknya sama aja, pasti ada satu yang membuat orang lebih tertarik. Entah itu pemasarannya ada cashback, entah itu ada member get member, entah itu ketika Anda membeli Anda mendapatkan garansi atau after sale service. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus diperhatikan. Ketika ada komplain, apakah dia fast respon atau seperti apa? Itu Cynthia. Tadi Cynthia benar? Cynthia kelas apa? F. Oke. Jadi simpel apapun itu, kita harus punya kelebihannya kita. Kadang-kadang kita konyol kan, kita balik beli lagi suatu barang gara-garanya apa? Gara-garanya mbak-mbaknya ramah, misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan itu simple things ya, karena kita orang Indonesia ya, masih pakai kultur gitu. Hal-hal yang kayak gitu pun bisa masuk dalam asumsi-asumsi yang bisa meningkatkan penjualan. Itu Cynthia. Ya, semoga makin maju UMKM di kita juga gitu ya, makin ada regulasi yang lebih melindungi dari UMKM juga, jadi UMKM bisa betul-betul naik kelas, bisa mereka bersaing di dunia internasional juga, dan regulasinya makin berpihak ke mereka juga. Amin. Ada lagi ada teman-teman yang lain? Ibu izin bertanya, Bu. Boleh. Rian, kelas apa Rian? Kelas M. Gimana Rian? Misalkan gini ya Bu, kita itu udah punya produk yang bagus, terus pasar yang bagus juga, tetapi karena regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memberatkan kita ya, bukan misal pajak atau biaya yang dikeluarkan itu terlalu mahal, Bu. Besar. Nah, ya itu yang harus kita lakukan supaya kita dapat survei itu gimana ya, bukan ini lawannya bukan pesaing, Bu, tapi pemerintah sendiri, Bu. Itu gimana ya, Bu? Regulasi sendiri gitu ya. Kalau regulasi sih kita juga tidak bisa menyalahkan regulasi, cuma saran saya sih lebih efektif aja. Mungkin ketika ada satu cost yang lebih tinggi yang harus dikeluarkan untuk regulasi, ada cost lain yang mungkin bisa ditekan. Jadi plus-plus aja gitu antara sebuah pengeluaran sama pemasukan pun harus ada minimum itu, BEP itu kan minimum gitu ya. Kita tidak mendapatkan keuntungan yang lebih ataupun kerugian gitu. Minimum itu bisa menutup dari yang lain. Jadi efisiensi dari perusahaan itu yang diperlukan. Apakah semua sumber daya yang ada sudah optimum atau belum? Ya, bagaimana cara kita lebih mengoptimumkan sumber daya yang ada? Karena ada cost yang harus kita keluarkan lebih banyak. Jadi kalau itu kita nggak bisa dong nyalahin, karena kita juga tetap harus survive dengan aturan itu juga gitu ya. Ya tetap berdoa saja karena aturan itu kan biasanya berbeda-beda tergantung dengan kepentingan mungkin ya, seperti itu gitu ya. Mungkin itu tidak akan berlangsung lama, ada aturan-aturan yang baru, semoga aturan yang baru lebih berpihak juga kepada kita gitu. Tapi sementara yang dilakukan menurut hemat saya itu lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan sumber daya. Itu ada Oke, lagi Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Halo. Cukup, Bu. Oke, kelas M, kelas L untuk pertemuan setelah UTS yang pertama saya cukupkan dulu. Nanti kita ketemu minggu depan, kita reschedule lagi. Tadi kelas L dan M kebetulan hari ini bentrok gitu ya. Nanti saya buat minggu depan tetap beda lagi. Biar lebih efektif juga untuk kedepannya. Itu saja mungkin. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan buat pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama, sehat-sehat semuanya ya. Ya, Bu.